Shalom, selamat pagi, selamat tahun baru buat kita semua. Selamat memasuki hari yang baru dan salam sejahtera buat kita semua. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kita di tahun yang baru ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan. Kiranya kuasa dan kasih Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup saudara dan memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan dan sukacita buat saudara. Pada Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami berharap dan berdoa kasih Tuhan dan kuasa Tuhan memberikan kesembuhan kepada saudara. Demikian juga buat Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami pergumulan hidup, kami berharap saudara tetap bersemangat, berpengharapan dan berserah diri kepada Tuhan, dan kami turut mendukung dalam doa. Kiranya kuasa Tuhan memulihkan kehidupan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan menyanyikan Bukende nomor 363 ayat 6. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 6 yang berkata demikian. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas hari ini memberikan dua hal penting untuk kita renungkan bersama. Yaitu yang pertama, Tuhan adalah penolong kita. Berbicara tentang penolong, tentu ini adalah sebuah kebutuhan yang tidak dapat dipungkiri, bahwa kita adalah manusia yang butuh pertolongan. Dan kepada kita Tuhan menyatakan bahwa Dia adalah penjaga yang tidak akan terlelap sekejap pun. Seorang prajurit yang menjaga benteng mungkin akan terlelap pada waktu jaganya, tetapi Tuhan tidak pernah terlelap ketika Dia menjaga hidup kita. Pandangannya senantiasa mengawasi setiap hidup kita, asalkan kita hidup di dalam Dia. Sebagai manusia, mungkin kita pernah merasa bahwa sudah tidak ada lagi jalan keluar ketika kita mengalami berbagai kesulitan dan pergumulan. Bahkan kita pun bisa beranggapan bahwa sudah tidak ada lagi pengharapan bagi kita untuk bisa keluar dari kesulitan dan ancaman hidup yang sedang kita alami. Tetapi jangan lupa bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadanya. Dia sanggup melepaskan kita dari berbagai macam masalah dan kesusahan apapun yang sedang kita alami. Tetaplah kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan tetap berseru kepada Tuhan.
maka niscaya Dia akan menolong kita dan melindungi dari segala macam bahaya. Dia akan senantiasa memegang dan menuntun hidup kita. Dia akan memberi kita kekuatan agar dapat terus berjalan meraih kemenangan. Jangan pernah lepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan pernah meragukan pertolongan dari Tuhan. Dan jangan pernah mencoba mencari jalan keluar di luar Tuhan. Dunia ini menawarkan banyak sekali alternatif bagi kita untuk bisa keluar dari masalah. Tetapi keadaan kita tidak akan pernah menjadi lebih baik apabila kita berharap kepada manusia atau kepada kuasa lain. Orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri pasti akan kecewa. Sebab kekuatan kita ini terbatas dan kemampuan manusia juga terbatas. Dan Tuhan tidak suka jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri dan kekuatan kuasa lain. Nabi Yeremia berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah." Yeremia 17 ayat 7 dan ayat 8. Tetaplah andalkan Tuhan dalam segala perkara. Berharaplah sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tidak akan pernah berhutang kepada kita. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Dan kita akan melihat penggenapan setiap janji firman Tuhan ketika kita tetap setia, berharap, dan hidup di dalam kasih dan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang pertama yang perlu kita renungkan bersama. Yang kedua, saudara jemaat Tuhan, aku tidak akan takut. Ketakutan akan mempengaruhi kehidupan kita. Jika kita takut, maka hasilnya akan hancur. Tetapi jika kita tenang, maka hidup kita akan baik dan nyaman. Ayub berkata, "Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku." Ayub 3 ayat 25. Artinya, ketakutan yang terus kita pelihara itu sebenarnya tidaklah menguntungkan. Malah sebaliknya bisa semakin merugikan atau menyulitkan kita. Iman merupakan jawaban atas rasa takut itu. Dengan iman, kita bisa menggantungkan kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan sudah berjanji akan selalu menyertai kita, seperti janji yang diberikan Tuhan dan diamini sepenuhnya oleh penulis kitab Ibrani ini. "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, "Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?" Janji seperti ini seharusnya bisa menjadi peneguhan bagi kita, agar kiranya kita tidak perlu khawatir dan kita tetap tenang menjalani hidup ini, berserah diri kepada Tuhan dengan yakin. Tuhan begitu peduli dengan segala kesulitan yang kita alami, yang bisa menimbulkan rasa takut kepada diri kita. Tuhan berulang kali memberikan janji penyertaan-Nya kepada kita selama kita di dunia ini. Karena itu tetaplah dengan iman yang kuat dan teguh kepada Tuhan sebagai penolong kita. Maka dengan itu kita tidak akan pernah takut sampai kapanpun dalam menghadapi berbagai pergumulan dalam kehidupan kita ini. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami agungkan di dalam nama Putramu Yesus Kristus yang baik. Kami mengucap syukur karena Engkau selalu melindungi perjalanan hidup kami, sehingga kami bisa melewati masa-masa sulit, melewati banyaknya tantangan, sampai kami bisa menginjakkan hidup kami. Kami bisa berpindah menjalani kehidupan di tahun yang baru, tahun 2022 ini. Ya Bapa, begitu banyak hal-hal yang perlu kami perhatikan dalam kehidupan kami, yaitu tentang banyaknya cobaan-cobaan, tantangan, dan pergumulan yang bisa membuat hidup manusia menjadi khawatir dan takut. Tetapi firman-Mu pada saat ini telah mengingatkan kami
supaya kami tetap tenang menjalani hidup ini tanpa ada rasa takut apapun, dengan tetap berserah diri kepada Tuhan, meminta tolong kepada Tuhan, memberikan hidup dituntun oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah menenangkan hati kami lewat renungan firman-Mu saat ini, sehingga kami bisa menjalani hidup kami ini dengan tenang, nyaman, tentram, dan tetap berserah diri kepadamu. Kami serahkan hidup kami ini hanya kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu lindungi kami, pribadi lepas pribadi. Ya Bapa, kami ucap syukur atas berkat yang Kau berikan kepada kami masing-masing. Dan saat ini kami memohon campur tangan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan untuk saudara kami sedang sakit. Pulihkan mereka Tuhan, sembuhkan mereka dari segala sakit penyakit yang mereka derita saat ini. Tanpa kuasa Tuhan, mereka tidak akan bisa pulih. Tanpa kuasa Tuhan, mereka tidak akan bisa sembuh. Tetapi dengan kuasa Tuhan yang ikut campur tangan dalam perawatan, pengobatan mereka, maka mereka akan memperoleh kesembuhan. Untuk itu Tuhan, kami memohon sembuhkanlah saudara-saudara kami, umat jemaat-Mu yang sedang sakit saat ini. Ya Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu atas saudara kami yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan. Ajarlah mereka ya Tuhan untuk menghitung hari-hari hidup yang mereka terima dari Tuhan, supaya mereka memperoleh hati yang bijaksana. Berikanlah kepada mereka umur yang panjang, berikanlah kesehatan, berikan sukacita, dan tuntunlah mereka Tuhan menjalani hari-hari kehidupannya di tahun yang baru yang Tuhan tambahkan kepada mereka. Ya Tuhan, lindungilah kami dalam melakukan segala pekerjaan kami satu hari ini. Berikanlah kekuatan kepada kami. Berkatilah segala apa yang kami kerjakan hari ini. Berkati keluarga kami Tuhan. Berkati anak-anak kami. Terpujilah Engkau dalam setiap perjalanan hidup kami. Dan kuduskan kami Tuhan dari segala dosa yang kami lakukan, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, kabulkanlah permohonan kami ini. Amin.